Pemimpin yang seperti apa ya Kak yang paling mewakili maunya Gen Z? Kayak kita nih bos perusahaan Mm-mm. mau hiring karyawan gitu. Kalian sadar nggak sih segala aspek di kehidupan kita itu tuh kepengaruh sama politik kualitasnya. Jadi kalau gerakan bijak memilih kita targetin pemilih muda. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan terus semangat menyambut pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Nah teman pemilih, pemilu 2024 sudah masuk hitungan bulan nih pemilih ya. Dan yang kita ketahui bahwa pemilu 2024 nanti data menunjukkan bahwa pemilih yang mendominasi di pemilu tahun depan adalah pemilih muda yang rentang usianya mungkin berada di generasi usia milenial dan Gen Z. Nah, teman pemilih, Gen Z dan milenial ini adalah generasi yang tech savvy begitu ya, di mana mereka sebetulnya sangat mudah sekali untuk mengakses seluruh informasi hanya lewat genggaman jari. Namun, nah ada namunnya nih, dua generasi ini, teman pemilih, mereka agak-agak apatis nih. Kira-kira hari ini kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Kak Abigail. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Baik Kak Abigail, kita hari ini mau ngobrolin soal Gen Z dan milenial nih Kak ya. Bagaimana sih kira-kira katanya nih Kak, katanya Gen Z dan milenial itu alergi politik begitu. Oh gitu. Apatis. Terus ngomongin pemilu, aduh kayaknya kok jauh banget gitu. Iya, Nah, iya. bagaimana sih tanggapan Kakak? Iya, aku sering banget sih dengar itu Sering ya. banget ya Kak? Iya, di mana-mana kan banyak banget ya kampanye. Anak muda harus melek politik, Iya. anak muda tidak boleh apatis. Artinya kan ada asumsi bahwa anak muda memang apatis, gak peduli, gak melek politik dan jauh gitu ya. Apalagi ini sekarang kita 2024 udah mau pemilu, aduh kok kayaknya masih cuek-cuek aja gitu. Itu ada narasi-narasi dan asumsi-asumsi itu aku sering banget dengar sih. Udah nggak asing lah ya. Udah gak asing. Benar. Sebentar, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, Oke. teman pemilih tahu nggak Kak Abigail siapa? Nah, Nggak ayo ada yang tahu nggak? Coba komentar dulu di bawah. Oh ini live ya? Enggak, ini enggak live. Kak Abigail ini adalah founder gerakan What is Up Indonesia atau disingkatnya apa Kak? Wiwi. Wiwi dan Mungkin koreksi dikit, co-founder. co-founder, Iya, oke, co-founder dari gerakan What is Up Indonesia atau Wiwi dan gerakan bijak memilih ya Kak ya. Benar. Gerakan bijak memilih. Nah Kak, ini menarik ini, What is Up Indonesia atau Wiwi dan bijak memilih. Kita mulai dari bijak memilih dulu. Apa ini? Boleh diperkenalkan ke teman Ya. pemilih nggak? Apa sih gerakan ini Kak? Gerakan bijak memilih ini? Benar, oke. Jadi mungkin kalau misalnya bijak memilih, itu tuh singkatnya adalah sebuah website yang dimana ini adalah produk kolaborasinya What is Up Indonesia sama Think Policy. Nah, What is Up Indonesia ini aku dari yang co-foundernya What is Up Indonesia, ini bisa dibilang media independen yang rangkum kejadian-kejadian berita-berita sosial politik Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Terus kita kasih memes, kita kasih lelucon, kasih pop culture reference biar lebih nggak intimidatif, lebih bisa dicerna gitu ya. Nah ini ada Think Policy. Think Policy ini adalah bisa dibilang social enterprise yang untuk ngebantuin, ngepromosiin healthier ecosystem untuk public policy di Indonesia. Nah ini berdua kerjasama bikin anaknya jadinya bijak memilih. Nah, bijak memilih ini adalah website yang kita kumpulin semua informasi-informasi relevan untuk pemilih nanti di 2024. Soalnya kan banyak ya. Kita kan bakal milih banyak banget ya. Banyak banget. 2024. Ada berapa yo Kak? Ada 5 ya. Yes, Ya betul. kan? Ada 5 Ada 5 surat suara yang akan nanti ini ya. Benar. Dan di itu TPS. kan banyak banget yang kalau misalnya mau milih bener-bener tuh risetnya artinya banyak banget ya. Banyak dan banget. informasi itu kan ada di sini dan banyak orang yang kayak aduh mulai dari mana nih? Riset apaan gitu, bingung. Nah, jadinya bijak memilih satu website, kita kumpulin dan kita kurasi informasi-informasi yang relevan
itu kita masukin. Ada 3 fase. Yang pertama itu isu. Jadi kita pertama identifikasi dulu. Menurut kita semuanya tuh harus berbasis isu yang terpenting. Jadi isu-isu apa aja sih yang penting di Indonesia, yang dipedulin anak muda. Nah di situ kita bisa dilihat ya di websitenya bijakmemilih.id. Nah di sini bisa kelihatan isu apa sih. Di sini teman pemilih ya, di sini teman pemilih. Itu. Nah, lihat sini. Terus nanti bisa dilihat juga partai mana stance-nya tentang isu ini apa gitu. Biar kita bisa cari, oh partai mana sih yang paling cocok sama prioritas dan selera saya juga gitu. Nah itu fase 1. Kita ada quiz juga. Kalau bingung aku nggak tahu nih isu apa yang aku peduli gitu, bisa ambil quiz, nanti algoritmanya ngasih tahu, oh kamu peduli hak minoritas, oh kamu peduli pendidikan. Nah tinggal lihat nih si partai sama kandidat mana yang sesuai sama prioritas kita. Itu fase 1 yang udah launch. Fase 2 yang bakal launch soon itu fokusnya tentang partai politik. Jadi komplain kedua yang paling aku sering dengar dari anak muda itu, Kak aku nggak bisa bedain partai politik. Mirip-mirip gitu kan. Paling bedanya tuh pemimpinnya, apa ketuanya sama warna, sama logo gitu. Tapi isinya tuh bingung gitu, nggak bisa bedain. Nah ini jadi kita profilin, oh partai A nih mereka tuh sejarahnya gini loh, ideologinya begini loh, track record mereka tuh begini loh gitu. Nah itu fase 2 yang akan muncul. Nanti fase 3 nanti itu tentang kandidat capres cawapres. Jadi mungkin singkatnya bijak memilih itu. Tapi selain website kita juga ada social media. Terus kita ada roadshow namanya BMX yang kita jadi roadshow promosiin tentang pemilu dan issue based voting ini juga gitu. Jadi it's like a movement, tapi main produknya itu adalah website itu. Website itu baik. Yang tadi gerakan pertama ya Kak ya, yang sudah dilakukan itu kan profiling kandidat tadi ya. Yang pertama tuh isu. Isu. Nah isu apa ini Kak yang ditangkap dari bijak memilih? Iya, jadi tuh untuk profiling isu kita ada angkat untuk sekarang 15 isu. Dan itu cara kita milihnya, itu kita ada banyak survei-survei yang udah nge-survei nasional gitu ya. Anak muda tuh pedulinya apa sih, isu apa yang penting untuk mereka. Terus habis itu kita juga ada dari beberapa dari audiens kita juga kita kumpulin, dan itu kita agregasi dan kita simpulin, oh 15 isu yang muncul terus tuh ini gitu. Dan antaranya itu tuh ada pendidikan, ada top 3-nya apa Kak? Top 3-nya? Top 3 pendidikan, oke. Keseriusan pemberantasan korupsi, habis itu lapangan pekerjaan. Wow. Pendidikan nomor 1 ternyata ya Kak ya? Jadi tergantung ngelihat survei mana. Tapi kadang di nomor 1, kadang nomor 3, tapi selalu kayak top 5 Bubbling lah. up-nya top 5, Top 5 lah. Jadi pasti udah ada kita masukin situ. Menarik ya, maksudnya di usia mereka, ya mereka kan kebanyakan juga masih sekolah dan kuliah ya Kak ya. Benar, mungkin karena emang lagi fase itu fase begitu. Pendidikan, jadi kayak yang paling kerasa itu gitu. Iya. Tapi maksudnya dulu zaman aku sekolah zaman aku kuliah juga ya Kak ya. Kayaknya aku nggak peduli sama isu pendidikan gitu Kak. Ya udah kuliah itu banyak mainnya Kak. Benar. Nah ini menarik nih, dan ini related sama yang tadi di-mention kan. Oh anak muda apatis politik apa segala gitu. Jadi yang survei-survei ini temuin itu, kalau soal isu publik, kayak misalnya isu publik tuh maksudnya apa, misalnya kayak polusi udara gitu ya, pendidikan, habis itu mungkin tentang lapangan pekerjaan gitu. Anak muda tuh sebenarnya banyak yang peduli. Dan tapi pedulinya tuh mungkin produktif atau enggak itu bisa omongan lain gitu ya. Cuma pedulinya tuh ada gitu. Nah, tapi banyak yang enggak ngeh bahwa untuk nyelesain isu ini itu tuh harus lewat politik. Gitu. Jadi saya peduli ini tentang pendidikan Indonesia, tapi saya nggak peduli pemilu. Nah itu kan sebenarnya ada disconnect ini gitu. Nah jadi sebenarnya yang kebanyakan terjadi itu bukannya mereka apatis terhadap politik. Ada 2 sih. Yang pertama belum ngeh bahwa isu yang mereka peduliin itu sebenarnya bisa diselesain lewat public policy atau politik. Dan yang kedua itu mereka bukannya apatis tapi frustrasi. Jadi mereka frustrasi, atau bisa, aku lebih suka pakai katanya patah hati. Patah hati. Kenapa bisa patah hati Kak? Jadi patah hati sama negara, frustrasi sama negara. Mereka ngerasa udah speak out, udah pengen peduli tapi nggak didengar, atau mereka ngerasa kok nggak ada ya yang mereka dengar gitu, politikus yang kayaknya peduli sama isu yang saya peduli juga gitu. Dan mungkin soalnya emang dari survei kan ada disconnect ya, generasi ini peduli sama isu mungkin ketahanan pangan, harga
makanan pokok di pasar. Tapi generasi yang milenial atau Gen Z itu pendidikan, climate change, kayak gitu. Jadi ada disconnect gitu. Jadi sebenarnya bukannya apatis, tentu ada yang apatis, tapi kebanyakan itu pertama nggak ngeh bahwa solusinya bisa dengan political participation, dan yang kedua itu frustrasi atau patah hati, jadinya udah ya nyerah deh gitu. Wah, jadilah ada bijak memilih ini begitu ya Kak ya. Nah benar, jadi bijak memilih itu pengen kasih jembatannya itu, dan mungkin ngajak mereka kayak kita bareng-bareng nih peduli supaya mungkin lebih tertarik lagi. Nah tapi emang kalau yang si si kelompok patah hati dan frustrasi ini nih, kita juga mungkin bisa didiskusin di sini, mungkin teman-teman KPU juga sahabat-sahabat bisa tahu gitu ya, bahwa obatnya frustrasi yang patah hati ini apa gitu. Soalnya ini sebenarnya yang susah juga, tapi yang dari aku temuin sih, dengan kalau kita ajak dan kita bikin inisiatif yang kreatif, ada inovasi-inovasi, itu ada beberapa yang jadi kayak mau peduli lagi deh gitu. Mulai ini lagi ya, recover lagi mereka. Ya mulai recover. move on. Mulai move on, benar. Baik Kak, lalu kalau dengan gerakan What is Up Indonesia atau WIWI, itu apa tuh Kak? Ya, jadi ini sebenarnya related lagi sama yang tadi diomongin. Jadi itu awalnya aku juga berpendapat sama gitu, yang dimana banyak banget anak muda apatis atau nggak peduli politik. Dan lebih spesifiknya lagi, grup anak muda Indonesia yang bisa dibilang quote and quote privilege gitu. Kenapa? Jadi aku kuliah di luar negeri, jadi aku mungkin datang dari grup yang yang dimana kebanyakan tuh lebih jago ngomong bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ada kan ya, anak-anak yang bilang Jaksel nih atau apa gitu. Nah si kelompok anak muda ini kan sangat-sangat terkenal nggak peduli sama Indonesia gitu kan ya. Nah dulu tuh emang, dan mereka tuh sangat-sangat oblivious dan nggak tahu apa-apa juga gitu. Bahkan banyak yang DPR aja nggak tahu. Wakil presiden kita sekarang aja siapa nggak tahu. Itu banyak banget gitu. Nah dari situ makanya aku sama teman aku, kita sadar, kita punya hipotesa, mungkin mereka bukannya apatis atau nggak peduli, tapi mungkin karena bahasa Indonesia mereka jelek, jadi nggak bisa ngikutin media berita gitu. Jadinya kita bikin What is Up Indonesia, makanya kita ringkas dan kita translate ke bahasa Inggris supaya mereka tetap bisa ngikutin perpolitikan Indonesia, tapi kita bikinnya super simple, pakai bahasa mereka, kita bikin seru, pakai memes, pakai jokes, pakai pop culture reference dan semuanya. Nah itu jadi awalnya itu, dan sekarang tentunya udah evolve ya, jadi audience kita udah bukan mereka doang, tapi banyak banget yang sampai ikutan jadi belajar bahasa Inggris atau general audience juga. Tapi pokoknya kita bikin sosial politik mudah dimengerti dan fun, seru gitu sih. Menarik. Kenapa kira-kira perlu merasa membuat gerakan ini Kak? Jadi menurut aku pertama awalnya menurut aku sayang banget bahwa ada satu kelompok anak muda yang tadi itu ya, cuman karena mereka tuh bisa bilang quote and quote privilege secara edukasi, jadi mereka belajar dalam bahasa Inggris, emang udah tumbuh besar, bukan salah mereka kan, orang tuanya ajarin bahasa Inggris, kuliah di luar negeri, sekolahnya ngomong bahasa Inggris, akhirnya mereka, dan itu aku juga gitu, jadinya aku lumayan bisa ngerti. Nah itu akhirnya mereka tumbuh besar rada isolated dari negara mereka sendiri, bukan karena kesalahan mereka, dan akhirnya karena mereka punya language barrier ini, mereka nggak bisa ngikutin kejadian-kejadian sosial politik. Tapi mereka tuh peduli banget sama isu sosial politik secara general. Bisa dilihat kalau misalnya isu-isu Amerika kayak Black Lives Matter apa segala itu, mereka speak out-nya lumayan gitu. Iya, 2020. Bener. Black Lives Matter ya. Nah jadinya kan gini, artinya kepedulian akan isu sosial politik ada. Cuman mereka nggak peduli, mereka nggak bisa ngikutin di Indonesia. Itu sayang pertama. Yang kedua, padahal mereka itu yang punya resources. Waktu, uang, koneksi, platform yang kalau mereka speak out, mereka mungkin pembuat kebijakan atau CEO perusahaan itu tuh bapaknya atau pamannya gitu. Yang kalau misalnya mereka paham isu negara kita ini apa dan mereka tahu bisa ngikutin, mungkin mereka bisa bikin gerakan-gerakan yang strategis dan mereka punya resources untuk ngelakuin itu. Nah tapi justru anak-anak yang punya resources ini yang paling nggak bisa ngikutin isu. Nah itu menurut aku sangat-sangat mismatch dan sayang. Ada potensi tapi ya. Benar. Akhirnya mereka bikin gerakan-gerakan banyak yang mungkin bikin gerakan-gerakan yang kurang mendarat,
atau yang kurang tepat sasaran. Nah, jadi itu ada sayang menurut aku, makanya bikin Waris Up Indonesia. Wah, seru banget ini. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ya teman pemilih bersama dengan Kak Abi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPWRI. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPWRI, dan masih bersama saya di studio Kak Abi dari Bijak Memilih. Kak, tadi Kak Abi bilang pernah kuliah di luar negeri ya Kak? Iya. Dari tahun berapa itu Kak? 2013 sampai 2017. Oke, baik. Selama di luar negeri itu berarti kan ada satu pemilu tuh Kak, 2014. 2014 ikut milih nggak waktu itu Kak? Enggak. Kalau 2019 Kak? Ikut. Oh, ikut milih. Oke. Kak, pertanyaannya adalah sejak kapan nih Kak Abi mulai peduli dengan politik dan kepemiluan? Iya. Jadi mungkin dengan jawaban aku tadi ketahuan ya, dulu yang nggak peduli. Sama Kak, aku juga gitu Kak. Benar, mungkin bisa diceritain juga. Aku teman pemilih ini, for your info, saya dulu di UK, dan di UK itu 2008 sampai 2012 ada pemilu di 2009, tapi tidak terinfo sama sekali teman pemilih. Jadi sama Kak kita. Tapi lucu ya, kehidupan sekarang host podcast KPU. Di KPU, tapi dulu tidak terinfo sama sekali teman pemilih. Yap, oke. Jadi ya aku dulu juga nggak peduli, dan menurut aku tuh tentunya ada berbagai alasan. Yang pertama itu mungkin karena aku datang dari latar belakang keluarga yang nggak terlalu involve sama politik ya. Maksudnya tuh nggak terlalu encourage aku untuk aware sama politik. Mungkin karena bisa dilihat aku Chinese Indonesian gitu, jadi mereka kayak jangan terlalu politik gitu lah. Saya ada sejarah kan. Terus habis itu ya jadinya ya tumbuh besar nggak pernah ada yang push, jadi kurang aware sama politik. Terus habis itu juga aku habis itu masuk ke sekolah yang aku mention tadi, sekolah internasional, terus kuliah luar negeri. Jadinya kurang mendarat gitu ya sama di Indonesia. Paspor doang Indonesia gitu, tapi kan konsumsi entertainmentnya luar negeri. Dengerin lagu Hollywood gitu kan ya. Jadinya ya begitu. Nah, itu going on, dan aku harus akuin gitu lagi-lagi bahwa ada unsur privilege-nya aku yang harus stop ya. Oh enggak. Panik banget tadi mukanya. Jadi gue aman ya? Aku lanjut aja nih. Oke. Nah ya, tapi ya aku akuin ada unsur privilege yang dimana aku bisa go about my life, business as usual tanpa peduli politik, oke aja gitu. Nah, tapi abis itu tentunya semua perubahan itu tuh terjadi gradual ya, nggak yang tiba-tiba jeder, saya peduli politik kan nggak gitu. Cuman beberapa poinnya itu tuh aku ada dengar siapa gitu yang ngomong, pokoknya dia bilang gini, kalian sadar nggak sih segala aspek di kehidupan kita itu tuh kepengaruh sama politik kualitasnya. Contoh, makanan favorit kita tuh harganya berapa, itu politik, ya kan? Bisa ada konser favorit kita di Indonesia, itu politik gitu kan, tergantung regulasi mungkin atau apa. Kita bisa ngelakuin apa di tempat publik, itu politik. Kita seberapa bebas bersuara, itu politik. Jadi sebenarnya semua hal itu tuh terpengaruh kualitasnya sama politik. Dan kita tinggal di Indonesia yang sebuah negara demokrasi, yang artinya kita tuh sebenarnya bisa loh ikutan ngasih suara
ke negosiasi peraturan-peraturan kehidupan ini. Dan artinya kalau kita nggak ikutan peduli or at least inform politik atau politically engage, kita tuh kayak nyerahin yaudah deh, serahin setirnya ke orang lain, kita nggak mau tahu, tapi giliran ada yang nggak suka kita komplain gitu. Iya. Nah itu kan sayang. Jadinya aku kayak baru sadar, oh oke, berarti relevan dan ternyata ada bisa gitu partisipasinya. Itu yang satu. Nah terus habis itu yang aku mention tadi, aku mulai ngeliat kok banyak yang di sekitar aku tuh nggak aware gitu. Ini sayang banget nih, padahal mereka tuh punya platform dan resources yang kalau mereka speak out tuh lumayan ada impact ya gitu kan. Terus habis itu jadinya dari situ udah habis itu ngelewatin yang mungkin tahun 2019 itu titik baliknya aku yang ada reformasi di korupsi, yang demo yang gede-gede, itu udah gede banget, udah nggak bisa nggak sadar gitu kan ya. Jadi akhirnya aku sadar, oh ada hal-hal yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, ini real, aku udah nggak bisa nggak peduli lagi. Jadinya akhirnya aku kayak oke, aku mau peduli politik gitu. Itu di tahun berapa tuh Kak? 2019 ya. 2019 ya? Iya 2019. 2019. Nah, apakah itu bertepatan dengan dibentuknya Wiwi? Wiwi itu 2020. Oh 2020. Jadi pas COVID. Soon after that. Tapi iya itu jadi aku aware dulu sama politik, jadi mulai peduli. Abis itu karena aku peduli, jadi sadar oh teman-teman aku ternyata nggak peduli gitu. Atau bukan ternyata bukan yang nggak peduli ya, tapi tidak bisa ngikutin gitu kan karena barrier bahasa dan ternyata ada alasan-alasan lainnya juga. Siapa yang dijangkau oleh gerakan bijak memilih ini Kak? Ya, jadi kalau gerakan bijak memilih, kita targetin pemilih muda, orang muda, yaitu umur 17 sampai 45 tahun. 17 sampai 45 ya, Kak? Iya, itu kan lebih dari 50% ya. Iya. Nah, tapi dari pool itu, kita lebih fokusin lagi ke urban middle class youth. Jadi mereka yang punya akses ke internet, makanya produk kita kan website gitu. Kenapa? Karena kita udah banyak riset yang nunjukin bahwa urban middle class youth yang sebenarnya tuh 26%-an kalau aku nggak salah populasi itu tuh bisa dibilang quote-unquote trendsetter yang dimana kalau mereka ikut itu biasanya yang lainnya ngikut juga tuh. Jadi mereka tuh yang kayak trendsetter. Nah makanya kita sangat-sangat spesifik targetinnya ke sana. Baik. Terus sejauh ini impact apa yang sudah terlihat Kak dari targeted audiensnya Kakak ini? Mungkin aku tambahin dikit ya. Jadi hanya karena kita targetin mereka bukannya artinya kita nggak mau jangkau yang lain. Oke, baik. Tapi maksudnya ini main target audience kita dulu karena emang kita bisa ke sana. Jadi kita yang deket dulu deh. Nanti semakin besar nanti mungkin semakin bisa keluar gitu. Nah dampaknya ini kan bijak memilih baru fase 1 ya yang aku mention, masih fase ada 2 sama 3 nih. Dan sebenarnya kita expect yang banyak tertarik nih yang 2 sama 3 ini, partai politik sama kandidat. Isu tuh yang paling gak seksi gitu lah dibilang ya. Nah tapi yang dari satunya ini aja antusiasmenya udah luar biasa banget. Itu form volunteer kita banyak banget. Spill Kak, berapa kira-kira Kak? Waduh, sampai tim kita tuh kita bacain, kita review. Tapi itu maksudnya antusiasmenya tuh banyak banget. Artinya banyak yang peduli, banyak yang mau bantu dan banyak yang seneng. Terus kita juga kita BMX itu jadi kita bisa partneran sama universitas, sama NGO, sama mungkin organisasi kepemudaan untuk host bijak memilih X. Jadi host event bijak memilih di kota atau universitas mereka. Nah itu tuh yang apply juga banyak banget yang mau gitu. Jadi antusiasmenya sangat gede dan banyak komen-komen yang kita dapat baik online maupun offline pas kita ketemu. Itu yang bilang yang kayak ya ini yang kita butuhin gitu. Kayak aku tuh pengen peduli tapi nggak tahu mulai dari mana. Aku pengen peduli tapi nggak punya waktu untuk riset gitu. Butuh dituntun berarti. Butuh dituntun, perlu framework ya. Aku pengen nggak tahu harus nyari informasinya ke mana yang terpercaya apa segala gitu-gitu. Dan mereka tuh dan kalau dilihat website bijak memilih kan kita bikin sangat user friendly ya. Sangat-sangat clean, informasinya juga pendek-pendek, nggak terlalu panjang-panjang gitu. Kita bahasa juga kita bikin gampang dimengerti. Jadinya banyak yang akhirnya bilang ya ini yang dibutuhin, mereka senang banget dan mereka mau bantu. Dan jadinya aku sih rada ya itu kan kayak ada pemuda yang apatis.
tapi kayaknya nggak sebanyak dan nggak bisa digeneralisir kayak gitu semua. Berarti itu mematahkan mitos bahwa pemuda itu apatis politik. Mungkin cuman maksud nggak matahin, cuman tidak bisa digeneralisir. Tidak kayak bisa gitu. digeneralisir. Minimal ada lah pemuda yang Tentu ada. ya. Cuman populasinya segede apa? Apakah itu mayoritas? Aku belum tahu. Karena ternyata obvious banget, yang peduli banyak, yang frustrasi banyak, patah hati banyak. Nah itulah. Baik. Ini teman pemilih bisa melihat konten-konten dari Bijak Memilih di sini ya. Nanti coba teman pemilih lihat. Kalau kita lihat di sini, ini menarik banget ya Kak ya. Jadi bahasanya ringan, kemudian menarik deh pokoknya, menarik audiens muda begitu. Ini idenya dari mana Kak? Oke. Jadi idenya sebenarnya kan ini hasil kolaborasinya Wiwi sama Think Policy ya. Nah jadi Think Policy itu co-foundernya si Afu, Wiwi aku. Nah jadi kita berdua tuh sebenarnya ya emang udah kepikiran kayak pengen bikin semacam kayak gini sendiri-sendiri. Kayak ya ini udah mau pemilu, kita audience kita udah banyak yang kayak, Kak tolong Kak aku bingung gitu kan, Kak gimana nih Malah gitu ya Kak ya? Banyak yang DM kayak di Wiwi gitu kayak apa kayak I don't know, kayak please do something, kayak ya kasih tahu gue mau harus gimana gitu. Nah itu jadi udah banyak request ya, karena Wiwi juga sangat dekat sama komunitas kan. Jadi kita kayak akhirnya kita join forces, long story short kita godok, akhirnya keluar konsep si Bijak Memilih ini. Tapi jadi idenya mana sebenarnya udah ada, pengen ngelakuin sesuatu semacam kayak gini. Dan kalau enggak pun kita akan lakuin untuk diri kita sendiri sih. Soalnya ini kayak pakai framework kita untuk milih juga. Tapi ya udah, daripada kita riset untuk diri sendiri, mending kita risetnya kita bagiin sama teman-teman yang lain gitu. Dan tentunya kita seneng banget ya, Bijak Memilih kan nggak cuma dari Wiwi sama Think Policy, tapi ada banyak kolaborator yang ngebantuin kita provide data. Salah satunya KPU kan, kita ada dapat data-data bacalek dari KPU. Terus habis itu juga lagi udah proses mau tanda tangan MOU untuk kerjasama apa segala gitu. Terus kita juga ada dari berbagai NGO apa segala, dan jadinya ini sebenarnya kayaknya yang aku lihat ya udah banyak yang sebenarnya kayaknya pengen bikin kayak gini, cuman belum terkristalisasi sama belum tergodok, dan akhirnya mungkin keluar Bijak Memilih, terus jadinya banyak yang nyambutnya tuh positif. Positif, baik. Tantangan pemilu 2024 nanti adalah partisipasi yang meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas Kak. Nah ini kan udah 3 tahun ya Kak ya Bijak Memilih ya. Wiwi ya, 3 tahun. Kalau Bijak Memilih udah berapa tahun Kak? Baru setahun ya kan, setahun. Ini baru untuk pemilu yang ini. Oke, berarti dari awal tahun ini? Atau Jadi tahun lalu? Launchingnya sih masih rada baru banget, masih beberapa bulan. Beberapa bulan, oke, baik. Bikinnya maksudnya udah dari tahun lalu, kayak udah mulai ngegodok. Oke. Tapi meskipun demikian, kita let's say mulai dari Wiwi dulu Kak. Ini kan Wiwi dan Bijak Memilih dua-duanya sama menampung isu dulu, ya kan? Isu publik. Nah, kemudian juga ada feedback nih dari audiens, dari teman pemilih muda begitu. Nah, kira-kira kalau dari kacamata kakak optimis nggak sih kalau pemilu 2024 nanti akan meningkat partisipasi pemilihnya secara kuantitas dan kualitas begitu, khususnya kualitas? Aku optimis sih, soalnya menurut aku pertama sekarang sarana informasi dan accessibility-nya tuh udah mulai meningkat ya. Mungkin kalau yang pemilu dulu sosial media belum secanggih sekarang, penetrasi internet belum semerata sekarang, walaupun tentu masih harus diratain lagi gitu, masih ada area of improvement, cuman sudah sangat-sangat jauh lebih accessible gitu. Nah dengan itu tentunya awareness harusnya naik, terus juga banyak yang udah lebih teredukasi, dan aku ngeliat juga banyak banget anak-anak muda yang bikin gerakan-gerakan inisiatif peduli politik atau yang untuk mengedukasi, ini banyak banget gitu, dan aku seneng banget itu. Soalnya menurut aku nggak bisa cuma satu nih yang buat perubahan untuk satu Indonesia. Soalnya Indonesia kan luas dan beragam banget ya. Anak mudanya ada yang tipe A, ada yang tipe B, C, D gitu. Banyak. Dan benar, ada yang demen anime, ada yang demen K-pop, ada yang demen K-drama, Bollywood, koplo gitu kan, banyak banget. Banyak. Nah artinya setiap dari mereka tuh akan nempel ke gaya
penyampaian atau kayak branding yang beda-beda nih. Iya. Nah, makanya dengan banyak local youth movement yang muncul yang sebenarnya tujuannya sama, itu aku seneng banget ngeliatnya. Dan jadi sebenarnya aku sangat-sangat positif sih. Wow, menarik ya Kak ya. Mudah-mudahan ya Kak ya, mudah-mudahan pemilu di 2024 nanti partisipasi pemilihnya juga meningkat secara kuantitas maupun kualitas begitu. Yep. Iya baik. Teman pemilih jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk kita nyoblos. Teman pemilih masih kembali bersama saya Nona, host podcast KPU RI, dan bersama saya Kak Abi dari Bijak Memilih. Kita sekarang masuk di segmen tanya jawab Kak. Oke. Tanya jawab pertanyaan dari teman pemilih nih. Ada pertanyaan dari teman pemilih kuliah online. Pertanyaannya Kak, pemimpin yang seperti apa ya Kak yang paling mewakili maunya Gen Z? Oke. Pertanyaan yang menarik. Mungkin aku rada tarik, aku nggak mau jawab langsung. Cuman jadi gini. Kenapa aku bukannya nggak mau ya, tapi menurut aku nggak bisa. Pertama karena Gen Z itu kan sebuah range umur ya, yang dimana yang lagi-lagi kayak aku bilang Indonesia nih kita bineka tunggal ika gitu, yang dimana kita beragam. Jadi anak muda itu macem-macem banget, yang dimana anak muda macem-macem artinya pasti pemimpin ideal mereka tuh macem-macem dong. Nah jadi aku nggak bisa kalau misalnya aku ngomong pasti bias dari pendapat aku gitu. Nah tapi yang kedua mungkin yang lebih produktif atau bisa dijawab itu tuh presiden yang kayak apa sih yang mungkin framework apa yang bisa dipakai supaya bisa milih presiden yang tepat untuk saya. Nah ini yang aku pakai gitu. Yang pertama itu kita mikirnya gini aja, simple ya, kayak kita nih bos perusahaan mau hiring karyawan gitu. Dan sebenarnya bener kan kita mau vote pemimpin, vote kayak pejabat yang akan melayani rakyat sebenarnya gitu. Nah, apa yang kita lakuin sebelum kita hiring? Kita pertama harus spesifikin dulu dong kerjaannya apa. Iya dong. Ya, kita pengen hire orang ini untuk ngelakuin kerjaan apa nih gitu. Nah, pas udah dapet kerjaannya, baru kita pikirin kualifikasinya apa yang dibutuhin untuk nyelesain kerjaan ini. Jadi misalnya kerjaannya untuk itu untuk host podcast KPU gitu. Berarti kualifikasinya harus nyari orangnya yang jago ngomong, yang bisa ekspresif, yang bisa bikin orang santai, yang punya pengetahuan tentang KPU mungkin gitu ya. Saya kan pekerjaannya jelas. Nah sama aja menurut aku kayak milih presiden. Pertama kita tanya dulu kerjaannya presiden tuh ngapain? Dia tuh harus ngapain? Oh ternyata bisa bikin perpres, bisa nanti nyatain perang misalnya, atau misalnya ngangkat menteri, milih menteri gitu. Nah dari situ kita pikir orang kayak apa ya yang bagus nih kayak gini gitu. Nah dari situ kita mikir mungkin orangnya harus harus nggak diskriminatif biar milih menterinya sesuai merit gitu, sesuai kebisaannya atau apa. Nah itu nanti kita listin aja berdasarkan kerjaannya. Nah dari list ini baru kita riset gimana kita bisa taunya, kita lihat sejarahnya, track recordnya, kalau dia ngomong itu dia ngomongnya apa, poin-poinnya. Jadi bisa dari gitu aja, dan itu kan kalian yang decide. Kalian tuh pengen orang yang menurut kalian yang pemilihan menteri tuh yang bagus tuh kayak gimana. Nah itu kriteria subjektif terserah kalian gitu. Oke. Dari kuliah online ya, terima kasih teman pemilih kuliah online atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari teman pemilih satelit demokrasi. Waduh, satelit demokrasi. Namanya seru-seru banget. Satelit demokrasi. Halo Kak Satelit Demokrasi, apa kabar? Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kontennya bijak memilih kebanyakan bilingual ya Kak? Apakah sengaja? Jadi mungkin ngelihat ke Instagram mungkin, ke sosmed. Bijak memilih sosmednya ya. Jadi mungkin ada bilingual, maksudnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya website kita semuanya bahasa Indonesia.
Tapi beberapa konten kita ada bahasa Inggris itu karena lagi-lagi WhatsApp Indonesia si Wiwi ini nih bahasa Inggris kan, dan itu juga untuk ngakomodir yang tadi ada pemuda-pemudi Indonesia yang aku bilang tadi itu tuh yang rada kurang mudeng, dan tentunya juga untuk mungkin yang diaspora gitu. Nah itu jadi kita akomodir itu. Nanti di website Bijak Memilih juga bisa ada opsi untuk versi bahasa Inggris ya. Jadi lebih untuk inclusion aja sih. Supaya ada memang 2 versi ya Kak, begitu ya? Iya, soalnya emang kebutuhannya begitu gitu. Ya. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi. Kak Abi, untuk menutup podcast episode kali ini, mungkin Kak Abi bisa memberikan apa kira-kira pesan Kak Abi untuk teman pemilih untuk pemilu 2024 nanti? Untuk teman pemilih ya. Ya. Sesimpel bikin keputusan berdasarkan data yang bisa kalian pertanggungjawabin sih. Mau kalian pilih, nggak pilih, milih A, milih B atau apapun, harus berdasarkan data, bukan karena males atau karena males ya apalah gitu. Tapi berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabin. Dan ini sebenarnya nggak cuma untuk pemilu, tapi kalau kita lakuin ini pendapat aku ya, ini latihan yang bagus gitu loh. Soalnya kita kan sebagai orang-orang dewasa gitu, bisa memilih, udah dewasa dong. Itu kan harus bisa bikin keputusan-keputusan berdasarkan data yang bisa kita pertanggungjawabin. Nah ini bisa jadi salah satu yang kita latih aja di situ gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Abi sudah meluangkan waktu dan sharing di studio podcast KPWRI, dan terima kasih kepada teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast KPWRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye. Thank you Kak Thank Abi. you. Thank you for having me. Thank you.